Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2621, Masa Depan Keluarga di Armans. Saat Kendrick terjatuh ke belakang di peron, dia mendesah sambil menutup matanya, merasakan sakit dan kelelahan fisik, tetapi, tentu saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya kalah. Dia bergumam dengan senyum di wajahnya, mengakui perbedaan antara dirinya dan adik perempuannya ketika mereka berada di level yang sama. Untung saja Sarah tidak datang ke Zocaro, kalau tidak aku akan kalah lebih dari sekali, pikirnya, sambil bertanya-tanya seperti apa kekuatan kakak perempuannya. Sarah tidak memiliki kemampuan bawaan seperti Kendrick dan Holly. Namun, ia memiliki kemampuan gravitasi yang kuat yang bahkan dapat menghancurkan tulang-tulang beberapa orang yang lebih kuat darinya. Bahkan jika ia kehilangan basis kultivasinya kepada salah satu saudaranya dan tertinggal dalam level yang kurang menguntungkan, ia masih memiliki cara untuk melawan. Adapun Rowan, ia memiliki vitalitas yang luar biasa dan dapat bertarung meski mengalami luka serius di tubuhnya. Namun Kendrick mempertahankan harga dirinya sebagai putra tertua Minos dengan hanya kalah dari salah satu saudaranya hari ini, tidak begitu menyesali kekalahan dan hilangnya klaimnya atas jimat Hydra. Ia tidak peduli kepada siapa barang itu diberikan, sama seperti ia bukanlah orang yang harus menjadi pewaris Minos hanya karena ia adalah anak laki-laki pertama ayahnya. Kendrick berkomitmen pada keluarganya dan tidak akan terlibat pertengkaran serius dengan saudara kandungnya atau ibu tirinya. Saat Minos muncul di panggung untuk menyerahkan kalung berisi jimat Hydra kepada Holly, Kendrick berdiri dengan bantuan Abby dan memeluk adik perempuannya. Selamat atas kemenanganmu, aku akan membantumu berlatih kapanpun kau mau, Holly. Dengan jimat Hydra di pihakmu, kurasa kita bisa mendapatkan keuntungan dari berlatih bersama, katanya dengan nada sedikit kompetitif. Dia merasakan bahwa yang dimaksudnya adalah bahwa hanya dengan amulet di sisinya dia dapat benar-benar menantangnya, tetapi dia hanya tersenyum kepadanya. Sementara itu, kedua naga itu saling berpandangan dengan aneh, seolah-olah sedang menggoda satu sama lain tentang kemenangan atau kekalahan orang tua mereka. Minos berkata kepada mereka berdua, kalian bertarung dengan baik. Sekarang saatnya untuk kembali ke pengasingan kalian dan melanjutkan pencarian kalian untuk naik level. Ibu kalian dan aku akan berada di sini untuk membantu dan melindungi kalian sementara ini. Namun, manfaatkan kehadiran kami sebaik-baiknya untuk berkultivasi dan mengambil keputusan. Dalam beberapa dekade, kami akan berangkat ke Uzira, dan mereka yang memilih untuk tinggal harus siap menghadapi tantangan mereka tanpa bantuan kami. Kendrick telah memutuskan untuk tinggal di Zocaro ketika tiba saatnya Minos pergi ke Uzira. Anak tertuanya ingin tinggal dan membantu saudara dan teman mereka yang akan datang dari dunia spiritual dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, Lily dan Holly masih belum mengambil keputusan. Namun, ketiganya memahami pesan ayah mereka dan mengangguk setuju. Masing-masing dari mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan bahwa mereka tidak akan bisa kembali begitu mereka telah mengambil keputusan dan Minos telah pergi bersama kelompoknya. Saat Holly dan Lily pergi, Minos berkata kepada Kendrick, saat aku di Uzira, rencanakan perjalanan ke Zeta Draconis bersama beberapa anggota faksi. Kau bisa mengakses pusaka naga di dunia utama galaksi itu. Zeta Draconis, galaksi yang kau lalui saat kau pergi untuk menyelesaikan urusanmu dengan Seraphim, tanya Kendrick penasaran. Ya, ada dunia naga yang kuat di galaksi itu. Cobalah untuk mengunjungi daerah itu sebelum kamu maju ke tahap ke-12. Ini dapat membantumu mengembangkan kekuatan ilahi baru yang berhubungan dengan naga dan mencapai transformasi fisik yang mirip dengan milikku. Bawalah Odys bersamamu saat itu, saran Minos, memberitahu Kendrick untuk mulai bersiap sekarang. Baiklah. Setelah mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, Kendrick pergi bersama naga dan istrinya, sementara sebagian besar penonton sudah meninggalkan tribun arena. Melihat istri-istrinya, Minos tersenyum dan mendesah, puas dengan kompetisi ini dan masa depan keluarga Stuart. Sekarang saya merasa lebih percaya diri untuk meninggalkan mereka, katanya kepada ketiganya, setelah melihat semua yang ingin dilihatnya dalam tantangan 6 permainan ini. Kendrick dan Holly akan mengurus keluarga saat kami tidak ada. Saya tidak tahu apakah mereka akan pernah bisa mencapai tingkat celestial dari fisik mereka, tetapi bahkan jika tidak, mereka akan memiliki cukup senjata untuk mengamankan masa depan siapapun yang datang ke sini dari dunia spiritual. Ruth mengangguk setuju, bertanya-tanya seperti apa keadaannya dalam waktu kurang dari 70 tahun, saat tiba saatnya bagi mereka untuk berangkat ke Uzira bersama Tiolos. Mereka mungkin akan menjadi 2 atau 3 tingkat lebih kuat saat itu. Bahkan tanpa kita, mereka akan tahu cara menghadapi tantangan di sepanjang jalan. Mengenang putrinya sendiri, Gloria berkata, Sarah tertinggal meskipun dia bahkan belum menjadi Grandmaster. Keduanya akan menjadi penguasa tingkat menengah yang kuat saat itu, yang mampu melawan penguasa tingkat tinggi sekalipun. Jadi, mari kita percaya pada mereka.
Aku hanya ingin tahu berapa lama kita akan tidak bertemu mereka setelah kita melakukan perjalanan ke Uzira. Kembali tidak akan mudah. Abby menatap Minos. Ia berkata, saya mungkin mencapai tahap ke-12 di Uzira, jadi kita mungkin tidak akan melihat mereka untuk waktu yang lama. Namun, kemungkinan yang akan terjadi sulit diprediksi. Mari kita tunggu untuk memahami benua seperti itu. Apa yang kita ketahui sekarang mungkin hanya sebagian kecil dari kebenaran, atau bahkan mitos. Kita tidak akan bisa mendapatkan perkiraan yang lebih baik sampai kita mencapai tujuan kita. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah ketika dia mencapai level 115. Dia akan melewati fase berikutnya dari pewarisan surgawi sejati, yang dapat menempatkan anggota keluarganya dalam periode kerentanan karena ketidakhadirannya saat seleksi. Pada fase pewarisan berikutnya, 100 orang akan berkompetisi hingga hanya tersisa 10 orang, yang akan kembali untuk menentukan pewaris celestial sejati ketika mereka semua mencapai level 125. Maka Minos dan istri-istrinya meninggalkan medan perang ini, menyerahkan masa depan kepada masa depan untuk saat ini. Sementara mereka masih mempunyai hal-hal yang harus dikhawatirkan di masa sekarang. Dalam beberapa minggu, berita tentang perang itu akan semakin memburuk, dan saatnya akan tiba saat serikat itu akan sepenuhnya dilucuti dari 10 tetua dan pemimpin tertingginya. Tak lama lagi Minos dan Segiel akan menjadi yang terkuat dalam mempertahankan markas Armans. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2622, Rencana Segiel. Beberapa minggu setelah kepergian Kendrick dan Holly, tetua ke-10 Klaus meninggalkan markas Armans. Hanya meninggalkan 2 Supremes level 115 di sisi Segiel untuk melindungi guild bersama Minos dan yang lainnya. Pemimpin tertinggi seharusnya mengejar pemimpin tambang Firestone, tetapi Jabez bersembunyi sambil bergerak bersama beberapa sekutunya yang tersisa. Sementara itu, para tetua dan sebagian besar pemimpin tertinggi serikat bergerak melawan pasukan musuh, beberapa dari mereka sudah ditempatkan di pos terdepan yang baru ditaklukkan. Perang para petani kuat juga bertujuan untuk menaklukkan wilayah, memperoleh tambang dan perkebunan baru, serta menguasai penduduk. Dalam jangka panjang, pasukan tanpa wilayah cenderung memiliki masalah sumber daya yang parah, sementara pasukan yang memiliki wilayah cenderung tumbuh lebih kuat. Hasilnya, setiap wilayah yang ditaklukkan dalam perang menjadi penting. Dan setiap minggu yang berlalu dengan seseorang yang memegang kendali di wilayah tersebut membuat mantan pemiliknya semakin rentan dan pemilik baru semakin kuat. Hampir setengah dari pasukan sekutu Armans sedang sibuk pada saat ini, sementara Minos dan keluarganya masih di markas. Bekerja setiap hari untuk mengatasi tantangan saat ini dan mencapai akhir dari konfrontasi saat ini. Ketika dia meninggalkan gua fraksinya pagi ini, Minos mendapati dirinya berdiri di samping 2 pria, keduanya adalah Supremes level 115. Salah satu di antara mereka tak lain adalah Sandal, mantan anggota Jade Chainsaws, faksi Jembei, yang telah menyebabkan banyak masalah bagi Minos saat ia kembali ke guild setelah perjalanannya ke dunia spiritual. Pengirim telah melayani faksi Minos dengan sangat baik sejak ditaklukkan oleh tuannya, telah mencapai level 114 tahun yang lalu dan baru-baru ini menerima dukungan tuannya untuk mencapai level 115. Supreme lainnya juga merupakan anggota faksi Minos, Lyris. Seorang alien yang bergabung dengan faksi tersebut sesaat sebelum pemimpin kelompok itu pergi untuk menyelesaikan misinya di dunia Serapim. Dewa tertinggi lainnya dalam kelompok itu adalah Ama dan Gan, 2 tunggangan ular Minos. Mari kita bicara dengan Segiel. Kau baru saja naik level. Jadi mungkin dia akan memutuskan untuk mengirim setidaknya 1 dari kalian ke medan perang setelah kalian menyesuaikan diri dengan level kekuatan kalian saat ini. Kata Minos sambil memimpin kedua perwira senior ke dewan. Kedua alien itu ragu untuk ikut berperang. Tetapi mereka juga ingin menguji kekuatan mereka dalam aksi. Jadi mereka mengikuti Minos dalam diam. Setengah jalan menuju dewan, mereka tidak dapat menahan senyum bangga melihat seberapa jauh mereka telah berjalan. Melihat tatapan mata dan mendengar bisikan para anggota serikat tentang kemajuan mereka. Menjadi lebih kuat itu hebat. Dihormati, bahkan lebih hebat lagi. Bahkan para jenderal yang berkuasa, yang dulunya begitu unggul terhadap mereka, memandang mereka dengan hormat ketika mereka melihat mereka memasuki dewan di sisi Minos. Tetapi meskipun mereka berdualah yang membuat kemajuan, setengah atau lebih dari pandangan dan komentar yang mereka berikan ditujukan kepada orang yang bertanggung jawab atas kemajuan itu, Minos. Minos dipuja oleh hampir seluruh anggota serikat, dipandang sebagai seseorang yang akan membawa Armans ke tingkat berikutnya. Tetapi keduanya juga melihat Minos dengan cara yang istimewa, jadi mereka tidak melihat masalah dalam berbagi kejayaan karena menjadi lebih kuat dengannya. Komandan, kata kedua pria itu saat mereka memasuki kantor Segiel, sementara Minos berhenti sebentar di depan mereka dan memperkenalkan mereka kepada wanitanya. Ketiga orang ini cukup beruntung untuk maju setelah sesi kultivasi terakhir kita. Mereka sekarang siap membantu kalian. Minos tersenyum, sementara Segiel tidak bisa menahan diri untuk tidak berterima kasih padanya.
Terima kasih atas usaha kalian. Untuk saat ini, Lyrise dan Sender harus tetap di markas dan membiasakan diri dengan kekuatan baru mereka. Aku akan mengirim Uvial untuk bergabung dengan pasukan kita di medan perang. Segiel mengumumkan sambil mengirim ajudannya, yang juga ada di sana, untuk memberikan perintah ini kepada salah satu dari dua Supremes lainnya yang saat ini berada di markas. Selain Gan dan Ama, yang bukan anggota resmi Armans, dua orang Supremes Serikat berada di markas untuk membantu Segiel melindungi tempat itu. Namun seperti Lyrise dan Sender, wanita terakhir yang bergabung dengan harem Minos tidak bermaksud untuk menjaga mereka semua tetap bersama. Segera, Lyrise dan Sender pergi untuk memulai pelatihan adaptasi mereka, meninggalkan Minos dan Segiel sendirian. Apakah akan ada lebih banyak pria yang mencapai level 115 dalam beberapa minggu ke depan? Tanyanya sambil duduk dengan cemas di singgasananya. Minos berkata, mungkin salah satu penguasa yang kubantu akan mencapai sesuatu. Tapi setelah dia, tidak akan ada orang lain. Semua yang bisa maju pasti sudah maju atau berada di medan perang. Sampai mereka kembali, aku tidak bisa menjanjikan apapun. Lalu kita bisa minum satu lagi sebelum hal terburuk terjadi. Yang terburuk, alisnya berkerut saat dia mendekatinya. Dia menjelaskan, para tetua memiliki harapan yang besar terhadap kita dalam beberapa minggu mendatang. Sekelompok musuh yang kuat telah menghilang, tetapi baik kita maupun sekutu kita tidak berada di belakangnya. Apakah menurutmu mereka akan bersembunyi untuk menimbulkan kekacauan di markas? Minos mengerti apa maksudnya, itu mungkin saja. Perang ini ditandai dengan serangan mendadak. Aku tidak akan terkejut jika mereka sudah dekat Examire. Tapi jangan sampai kita membuat sekutu waspada. Aku ingin musuh mengira kita tidak tahu apa-apa, dan kita tidak akan bereaksi seperti yang mereka harapkan. Dia membuka mulutnya karena terkejut melihat keberanian Segiel yang berani mengambil risiko seperti itu. Jebakan, maukah kau membantuku dengan itu? Tanyanya sambil menatap mata lelaki itu yang berbinar. Minos mendekatinya dan menciumnya, berjanji untuk melakukan segala daya upaya untuk menjaga markas itu sebisa mungkin tidak tersentuh. Tentu saja, sayang. Ia melepaskan bibirnya dari bibir wanita level 116 itu sambil memindahkan tubuh wanita itu ke pangkuannya, memanfaatkan fakta bahwa mereka sedang berduaan. Aku heran kau tetap bersedia. Bahkan di masa perang, bisiknya di salah satu telinganya saat salah satu tangannya menyentuh tiang kapal Minos. Dia tersenyum padanya sambil meraba bokong wanita itu. Aku selalu tahu bagaimana memisahkan berbagai hal. Tidak ada gunanya hidup jika kamu tidak bisa menikmatinya. Jadi aku tidak akan berhenti menikmati wanita-wanitaku hanya karena perang. Perang selalu terjadi. Dia menggigit bibirnya dan menerima pendekatannya. Kau benar, aku hanya tidak tahu apakah ini tempat yang tepat. Tidak ada yang salah dengan itu. Mari kita baptis tempat itu. Dia tertawa saat menanggalkan pakaian kekasihnya yang berkuasa. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2623, Pergerakan Fraksi. Beberapa hari kemudian, salah satu dari 4 Supremes yang berada di bawah kendali Segiel meninggalkan jabatan utama Armans. Hanya menyisakan 3 Supremes dan 2 tunggangan Minos di bawah komandonya. Dalam beberapa hari mendatang, Minos tidak akan dapat menghasilkan spesialis tahap ke-12 yang baru. Namun, markas besar akan tetap aktif selama hari-hari tersebut, dan ia akan memimpin persiapan untuk menerima kemungkinan musuh yang mungkin akan segera datang. Sama seperti Segiel yang ingin menyembunyikan rencananya dari musuh-musuhnya, mereka juga perlu menyembunyikan pergerakan mereka dari sekutu dan sesama anggota guild. Akibatnya, Minos dan faksinya bertindak sebagai kekuatan pendorong utama di balik upaya ini. Menjadi satu-satunya yang menyadari rencana komandan sambil menggerakkan pasukan Armans seolah-olah semuanya normal. Minos dan keluarganya melanjutkan aktivitas mereka, dengan dia menggunakan kemampuan supernaturalnya untuk menemukan petunjuk tentang bagaimana mereka harus bertindak untuk mencapai hasil terbaik. Di pinggiran Examire, Kendrick dan Lily sedang menjalani urusan mereka di kota, yang merupakan hal biasa bagi anggota guild dengan pangkat dan tingkat kultivasi mereka. Examire adalah kota markas, pusat penting bagi orang asing dari seluruh benua, dengan banyak perdagangan dan jasa yang diperlukan untuk pengembangan kegiatan serikat. Banyak daerah yang dieksplorasi oleh serikat tersebut menghasilkan material dan sumber daya yang pada akhirnya akan diperdagangkan oleh anggota serikat di kota ini dengan para pedagang. Yang akan mengangkut sumber daya ini jauh-jauh atau memperdagangkannya secara lokal sendiri. Di antara berbagai kegiatan yang melibatkan Armans, menangani negosiasi, mengawal sumber daya, dan bertemu secara teratur dengan para pemimpin lokal merupakan bagian dari rutinitas serikat. Ada pula hal-hal yang paralel atau sekunder. Misalnya, jika seorang anggota guild membutuhkan sesuatu dari dunia luar, mereka seringkali harus datang ke kota, menangani masalah, membuat kesepakatan dan kemitraan, dan sebagainya. Setelah kota markas di Pulau Terapung, Examire adalah tempat kedua di Okia tempat para anggota Armans menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Namun,
Sementara sebagian besar makhluk di markas besar merupakan anggota eksternal, Grandmaster, dan penguasa tingkat rendah. Sebagian besar anggota Armans yang berkeliaran di sekitar Examire merupakan anggota dalam, penguasa tingkat menengah dan tinggi. Lily dan Kendrick bersama-sama mengawasi pertemuan rutin pedagang lokal, baru saja meninggalkan kamar dagang setempat, di mana seorang anggota serikat, level 111. Baru saja memimpin kelompok mereka ke acara yang dimaksud. Kendrick, ku dengar kau punya kemampuan yang sama dengan ayahmu. Benarkah? Tanya alien level 111 itu, karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Examire dan tidak mengetahui semua yang terjadi di markas. Tidak juga, ada beberapa kemiripan dengan miliknya. Tapi mengatakan bahwa aku memiliki kemampuan yang sama dengannya sama saja dengan mengatakan bahwa setiap nyala api itu sama. Kendrick tersenyum sambil berjalan di samping pria itu, melihat sekeliling dan melakukan tugas jaganya. Meskipun tingkat kultivasi pria ini lebih tinggi dari Kendrick dan Lily, dia tidak kuat. Kendrick dan Lily secara resmi berada di sana untuk menjaga perwira senior ini, seorang ahli dalam diplomasi dan urusan serikat. Sementara itu, Lily juga memantau sekelilingnya, tetapi juga menghubungi orang-orang dalam kelompoknya yang lebih tersembunyi di kota. Tetap waspada, Lily, musuh akan mencoba menyerang kalian berdua. Kau harus siap bergerak bersama Kendrick begitu tanda-tanda yang kita tunggu muncul, kata Ruth dalam benak anak tirinya saat ia bersembunyi di bawah tanah di area ini. Dari tempat Ruth berdiri, beberapa anggota faksi Minos menggunakan formasi spasial untuk memantau beberapa tim mereka di sekitar kota. Hampir semua anggota Armans, seperti Kendrick dan Lily, di sekitar Examire hari ini adalah anggota faksi keluarga Stuart, yang siap menghadapi serangan musuh yang dapat terjadi kapan saja. Hanya sebagian kecil pria di permukaan kota, seperti Sovereign, Kendrick dan Lily level 111 yang dikawal hari ini, tidak tahu apa-apa dan hanya menjalani rutinitas normal mereka. Aku tahu. Aku akan mengawasi daerah ini dan bersiap untuk bergerak, jawab Lily. Sementara itu, Red mengawasi Holly, yang sedang menghadiri pertemuan dengan para jenius muda setempat. Meskipun Minos tidak pernah menginvestasikan waktunya dalam pertemuan dengan orang-orang bertalenta hebat di luar warisan yang sedang diperjuangkannya, acara seperti itu cukup umum di dunia kultivasi. Kompetisi dan sejenisnya diadakan sepanjang waktu, tidak hanya untuk mendorong bakat-bakat baru untuk menunjukkan diri mereka, tetapi juga untuk memberi mereka kesempatan untuk bergabung dengan kekuatan-kekuatan besar. Kompetisi para jenius muda merupakan kesempatan besar bagi berbagai kekuatan untuk menghibur sekelompok besar orang biasa mereka. Kebanyakan orang di dunia kultivasi tidak terbiasa dengan pertempuran dan bahaya yang biasanya dihadapi oleh para prajurit seperti Minos. Sebagian besar tinggal di kota sepanjang hidup mereka, jarang bepergian atau bahkan tidak pernah bepergian sama sekali. Banyak yang bercocok tanam dengan sumber daya dan membeli hampir semua kemajuan mereka. Bagi sebagian besar populasi ini, yang merupakan sebagian besar orang di dunia ini, menyaksikan para jenius bertarung adalah hal terdekat yang pernah mereka dapatkan untuk menyaksikan pertarungan tingkat tinggi. Hasilnya, pertemuan dan turnamen para jenius cukup umum di mana-mana, baik di Zocaro maupun dunia spiritual. Holly sedang menemani sekelompok Grandmaster berbakat tingkat tinggi dari guildnya, mengawal anggota eksternal Armans yang paling menjanjikan yang akan segera menghadiri pertukaran petunjuk di Examire. Sementara dia berpura-pura waspada di sekitar anak-anak muda yang sebenarnya jauh lebih tua darinya. Dia dengan hikmat mengabaikan para penguasa lain yang berdiri di sekitar anggota pasukan mereka sendiri atau mengawasi para jenius tanpa organisasi yang hadir pada pertemuan ini. Sementara itu, para pejuang muda yang menunggu untuk menunjukkan keterampilan mereka kepada dunia dan mendapatkan dukungan dari pasukan atau kelompok mereka sendiri yang belum mereka ikuti. Bertempur dalam pertemuan pertama dari banyak pertemuan yang dijadwalkan untuk minggu-minggu mendatang. Akan sulit menghadapi orang-orang ini. Kuharap aku tidak harus melakukan pekerjaan ini terlalu lama, pikir Holly dalam hati saat ia menahan beberapa komentar arogan dari orang-orang yang usianya 3 kali lipat usianya. Yang bahkan bukan anggota Sovereign. Saya harap ayah segera mengerti kalau musuh sudah datang. Ia terus mengawasi keadaan sekelilingnya, dengan jimat Hydra di lehernya. Sementara mereka bersiap untuk menyergap musuh, Minos berada di area Examire yang sulit dijangkau, memperhatikan masa depan sembari bersiap untuk bergabung dalam pertarungan juga. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2624, Penyergapan di Examire, 1. Sudah waktunya, bersiaplah. Lebih dari 100 Minos berkata dalam benak lebih dari 100 rekannya yang tersebar di seluruh Examire. Saat dia berdiri dari tempatnya mengamati masa depan selama lebih dari sebulan, dia melihat semua hal yang perlu dia ketahui agar dapat bertindak cukup cepat. Berapa banyak waktu yang kita punya? Abby bertanya kepadanya, sambil berdiri di posisi lain di sekitar area bawah tanah Examire. Kecuali naga kecil milik keluarga dan Segiel, yang berada di markas besar untuk menerima sekutu serikat dalam perang melawan tambang Firestone, semua orang di faksi mereka,
termasuk Ahmad dan Gan, sekarang berada di Examire. Beberapa bekerja di siang hari, seperti Kendrick, Lily, dan Holly. Yang lain berada di area bawah tanah, sementara beberapa lainnya menyamar di kota. Beberapa menit lagi, mereka akan segera bergerak. Bersiaplah, mereka akan membombardir markas besar dan kemudian memperlihatkan diri, kata Minos sambil berjalan melalui terowongan menuju ruangan tempat dia berada beberapa saat yang lalu. Semua orang merasakan antisipasi pertempuran dalam kata-kata Minos, mengetahui bahwa mereka harus menunggu musuh bergerak dan memperlihatkan diri sebelum mereka dapat bertindak. Perangkap mereka tidak akan berhasil jika mereka bertindak lebih dulu. Kita harus menanggung beberapa korban jika kita ingin menang hari ini. Bersiaplah untuk kematian beberapa rekan kita di markas, kata Minos dingin, siap membiarkan musuh menyerang dengan segala cara sebelum mereka bergerak. Berapa banyak yang harus kita korbankan? Ruth bertanya kepada suaminya. Ratusan. Minos akhirnya mencapai pintu keluar terowongan tempatnya berada, di mana ia bisa melihat cahaya matahari lagi. Bahkan saat keluar dari terowongan, Minos tidak bergerak dari area tempat sebuah bangunan megah dibangun. Dia berdiri diam, melihat melalui kaca tebal yang melindungi area ini, sambil menggunakan mata cerahnya untuk melihat ke arah pulau terapung Armans. Dalam beberapa saat, sebagian pulau akan meledak, memperlihatkan musuh yang telah menyusup ke kota. Kendrick mendengar ini dan terdiam, menyadari bahwa serangan sebesar ini tidak akan mudah. Ayahnya sudah menunggu begitu lama untuk bertindak dan meramalkan bencana seperti itu, Supremes pasti akan muncul di sini hari ini. Apakah kita akan baik-baik saja? Lily menatapnya dengan pikiran yang sama seperti Kendrick. Sementara itu, Holly bersiap menggunakan jimat Hydra, mencoba tetap tenang dan melanjutkan apa yang sedang dilakukannya. Karena dia berada di level 106 dan dengan kemampuan khususnya serta amulet, dia bisa melawan penguasa hingga level 110. Namun, dia juga berpikir bahwa akan ada Supremes yang terlibat dalam pertempuran ini, yang akan menjadi musuh terkuat yang akan dia lihat dari dekat dalam sebuah pertempuran. Itu layak untuk diperhatikan dan dilihat dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat semua anggota faksi bersiap untuk bertindak, sebagian melindungi anggota serikat yang tidak tahu apa-apa, dan yang lainnya bergerak melawan musuh, momen yang menentukan pun tiba. Sekarang, Minos memperingatkan semua orang dalam kelompoknya, sambil menyiapkan Gan dan Ama, sementara para penguasa serikat di area tersebut sudah bersiap. Minos tidak hanya berkomunikasi dengan rekan-rekannya di Examire. Segiel, Sender, dan anggota terkuat lainnya di markas besar semuanya menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Segiel dan keempat Supremes yang ada di bawahnya, masing-masing berpura-pura melakukan urusan sehari-hari mereka, berhenti dan mengamati sekelilingnya. Sedetik setelah peringatan Minos, kilatan petir muncul dari utara pulau terapung, diikuti oleh guncangan tanah, dan kemudian gemuruh yang menggelegar. Api dan asap tiba-tiba muncul di sisi utara pulau, pada titik yang paling tidak dilindungi oleh formasi pertahanannya. Ledakan itu tidak sederhana. Dengan kekuatan yang mampu melukai bahkan Supremes yang baru dipromosikan, musuh yang berencana menghancurkan markas Armans hari ini sulit untuk dihadapi. Menggunakan bom tingkat tinggi yang mampu menghancurkan sebagian formasi pertahanan markas Armans, musuh membuat seluruh pulau terapung bergetar. Mereka yang paling dekat dengan titik fokus ledakan bahkan tidak merasakan sakit apapun karena mereka terbakar habis. Mereka yang berada di pinggiran gunung tempat gua-gua budidaya berada merasakan gletser di daerah itu mencair. Sementara beberapa orang terbakar sampai mati dan yang lainnya dipaksa keluar dari lokasi budidaya mereka. Pagar yang mengelilingi kota yang dibangun di pulau terapung itu meleleh di satu sisi, dan semua penjaga di sana saat itu tewas oleh hembusan angin dan proyektil dari ledakan itu. Pecahan peluru beterbangan ke kota markas Armans, menghancurkan beberapa bangunan dan melukai beberapa anggota serikat. Sekalipun mereka telah siap menghadapi serangan ini, kelima Supremes di sana tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan kekuatan ofensif musuh. Korbankan parasitmu, ucap Minos dalam benak keempat Supremes yang berada di bawah kendali Segiel, beserta setengah lusin jenderal puncak level 114. Kau harus menyelamatkan tumbalmu, jangan gunakan tumbal parasitmu, Minos memberitahu Segiel sebelum ia bergerak bersama pasukannya menuju Examire. Saat Segiel mengangguk pada Minos, lebih dari 1000 penguasa tingkat tinggi muncul dari tempat persembunyian di seluruh kota. Beberapa kelompok dari mereka terbang menuju Armans yang terlihat di jalan, tetapi mayoritas terbang menuju pulau terapung yang diserang dalam api. Orang-orang asing biasa di jalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Armans segera menyadari situasi tersebut saat mereka menatap langit yang terbakar dan melihat batalion-batalion pembudidaya kuat terbang mengitari kota. Serang, Minos memperingatkan semua kelompoknya, memberi mereka sinyal pada saat yang tepat untuk mengungkapkan jebakan mereka kepada musuh. Kendrick dan Holly menggunakan kekuatan bawaan mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka segera atas perintah Minos saat ia mencapai puncak level 114.
Abby dan gerombolan 69 mayat meninggalkan tempat persembunyian mereka dan menyerang, sementara Gun dan Ama terbang di depan Minos. Begitu mereka bergerak, para pemimpin musuh yang berada di belakang serangan, yang telah memulai serangan mereka ke markas besar yang berada ratusan meter di atas permukaan, menyadari masalahnya. Akan tetapi, mereka hanya bisa memerintahkan orang-orang terlemah mereka untuk melawan pasukan yang dipimpin oleh Minos. Kelompok Supremes di balik tindakan ini, yang telah merasakan berbagai aura antara level 116 dan 118 di Pulau Terapung, tidak peduli dengan gerakan para Sovereign. Hanya satu orang level 115 dari kelompok itu yang tersisa untuk mengurus serangan Minos. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2625, Penyergapan di Examire, 2. Sementara 5 Supreme level 117 menyerang Pulau Terapung Armans, 1 Supreme level 115 tetap berada di belakang lebih dari 1000 pria level 11 tinggi yang menyerang kota tersebut. Namun segera setelah dia terpisah dari kelompoknya, ekspresinya berubah ketika dia melihat lebih dari 150 sekutu tahap ke-11-nya tewas pada momen pertama aksi. Melalui tindakan Kendrick, Minos, Holly, Lily, Gloria, Ruth, dan Abby, lebih dari 100 orang tewas. Namun, yang lain, seperti Red, Grisdy, Raksasa Wofar, dan Klexfok, juga bertindak, membuka jalan bagi anggota faksi lain untuk membunuh musuh yang menghalangi jalan mereka. Sementara itu, yang lebih lemah menyelamatkan nyawa anggota Armans di Examire. Ama dan Gun mendekati level 115 tertinggi ini, muncul di sisi berlawanan dari individu ini dengan alisnya bertautan erat. "Siapa kau? Kau tidak punya tanda Armans?" tanya Supreme level 115. Ia sama sekali tidak takut pada kedua ular level 115 ini. Penduduk asli Zokaro ini tidak hanya memiliki keuntungan sebagai yang terkuat, tetapi dia juga memiliki teknik pengorbanan Jabez yang dapat meningkatkan kultivasinya untuk sementara waktu 1 hingga 2 tingkat. Gun dan Ama tidak berbicara dengan orang ini. Keduanya bergerak menyerangnya dari arah yang berbeda, memberikan tekanan pada lawan mereka sejak awal konfrontasi. Mereka tidak perlu bertahan lama. Selama mereka bertahan beberapa detik saja, itu sudah cukup bagi para penyergap lainnya untuk menghabisi musuh yang menghalangi jalan mereka dan bergabung dengan mereka. Makhluk level 115 mengesampingkan pertempuran antara anak buahnya dan anak buah Minos di sekitar Examire dan memfokuskan pasukannya pada teknik pengorbanan Jabez. Awalnya, ia tidak menggunakan semuanya. Karena lebih suka santai saja agar tidak melemah saat melawan musuh lain, ia menaikkan kultivasinya ke level 116, menyimpan lebih banyak untuk dirinya sendiri jika situasinya memburuk. Ia berhasil mengalahkan kedua ular itu, tetapi saat ia mulai menekan mereka, tidak cukup untuk membunuh mereka, tetapi cukup untuk membuat mereka kesakitan. Ia menyadari masalahnya. Kurang dari semenit setelah serangan ledakan di Pulau Terapung, 5 jenderal yang bertindak di bawah komando Minos kini berada di dekat Ama dan Gun, mendekat untuk bergabung dalam pertarungan. Masalahnya, saat kelima jenderal ini mendekat, parasit flash drain mereka terbakar di dahi mereka, menyebabkan api keemasan menelan tubuh mereka sementara aura mereka meningkat pesat. Pria yang bertarung sendirian menyadari bahwa ia dalam masalah, dan ia menggunakan segala yang dimilikinya untuk melepaskan kekuatan seorang Supreme level 117. Tekanan kultivasinya sendiri membuat Ama dan Gun gemetar, tetapi karena para jenderal telah mencapai puncak level 116, situasi mereka tidak seburuk yang dipikirkan musuh. Dalam sekejap mata, kelima jenderal, bersama dengan 2 ular, mengepung musuh level 117, dan bersama-sama mereka membentuk segel penekan terhadap musuh. Aura mengerikan level 117 belum menyebar jauh ketika beberapa portal energi muncul di sekitar penduduk asli Zokaro ini, menekan tindakan dan pergerakannya. "Teruslah dengan tenang, ini adalah jalan menuju kemenangan," kata Minos dalam benak ke-7 orang yang bertindak melawan musuh tertinggi saat ia memimpin sekutunya melawan beberapa ratus lawan tahap ke-11 terakhir di sekitarnya. Pada awal menit ketiga aksi di sekitar Examire, lebih dari 500 mayat di atas level 110 dapat terlihat di sekitar kota yang megah itu. Dengan penduduk bersembunyi saat para pemimpin setempat akhirnya muncul dari rumah-rumah besar mereka. "Apa yang terjadi?" tanya seorang penguasa level 113, sementara beberapa kultivator level 112 dan 113 dari Armans untuk sementara berada di level 114 karena Minos. "Musuh sedang menyerang markas. Serang mereka yang ditandai dengan warna merah," kata seorang pria dari faksi Minos. Saat seseorang menggunakan kekuatan khusus mereka untuk menandai setiap musuh di kota dengan aura merah di bawah tubuh mereka. Mereka yang berani ikut bertempur pun segera bergerak maju, bergabung dengan beberapa mayat yang bangkit dari kematian dan puing-puing di sana-sini untuk menghadapi musuh. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 musuh pasukan Armans tewas, bahkan tanpa menyebabkan lebih dari 30 kematian di pihak sekutu Minos. Sebagian besar korban yang disebutkan Minos berada di kantor pusat, terbunuh oleh ledakan,
orang-orang yang harus menyerah agar penyergapan dapat berhasil. Pada akhirnya, penyergapan itu berhasil hampir sempurna, tetapi biayanya lebih dari 200 anggota serikat di area markas yang paling terkena dampak. Namun Minos dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memikirkan mereka yang terluka dan tewas di markas mereka. Saat mereka menyingkirkan musuh di pinggiran Examire, yang pertama dari mereka mulai terbang menuju markas serikat. Beberapa bergabung dengan kelompok untuk sementara menekan pria level 117 yang tidak perlu mereka bunuh untuk menang. Selama mereka mencegahnya melukai target baru dan membuatnya sibuk cukup lama, individu ini akan kehilangan efek pengorbanannya dan menjadi lebih lemah. Minos mengabaikan musuh dan menuju ke puncak pulau, terbang bersama Ruth, wanita terpenting di antara para wanitanya, yang dapat menyembuhkan yang terluka di markas. Yang lainnya tetap tinggal untuk menjaga kota, tetapi tidak ada lagi musuh hari ini. Begitu mereka menghabisi musuh level 117 yang ingin disandera Minos, pertempuran di kota asing ini akan berakhir. Sementara itu, bagian terpenting dari serangan hari ini terhadap Armans terjadi di Pulau Guild. Tempat para Supremes dan Generals yang telah mengorbankan parasit mereka tengah melawan lawan kuat mereka bersama dengan Segiel. Anggota serikat lainnya berada di tempat perlindungan di dalam dan luar kota, sementara para jenderal mempertahankan bangunan-bangunan terpenting kota dan para anggota serikat. Namun, pertempuran ini harus dimenangkan oleh mereka yang sudah terlibat dalam pertempuran. Dalam keadaan apapun Segiel tidak boleh mengorbankan parasitnya kecuali situasinya menjadi sangat drastis. Jika dia melakukan tindakan seperti itu, seluruh guild bisa menjadi sangat rentan dalam beberapa minggu mendatang. Pada saat itu, Minos tiba di puncak pulau di sebelah Ruth dan melihat situasi pasukannya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2626, akhir serangan terhadap Armans. Begitu Minos mencapai puncak pulau, ia dihadapkan dengan pemandangan perang. Para penguasa dan Grandmaster yang lemah dari guild itu bersembunyi di pinggiran kota, sementara beberapa Supremes yang kuat bertempur di atas area tersebut. Jika bukan karena formasi yang telah disiapkan oleh faksi Minos di sekitar kota, situasi saat ini akan menjadi lebih buruk. Namun, karena mereka, sebagian besar dari ribuan anggota guild di sana masih hidup, melawan konfrontasi yang kuat dari Supremes tingkat rendah. Bantu anggota guild. Aku akan mencoba membantu sekutu kita melawan Supremes. Dengan sedikit keberuntungan, kita akan mengalahkan mereka, kata Minos kepada Ruth, yang saat ini berada di level 111, cukup untuk membantu sekutu hingga kultivator level 114. Ruth mengangguk setuju dan bergerak di bawah aura naga Minos, yang mengurangi efek kekuatan Supremes padanya saat mereka bertarung memperebutkan Pulau Terapung. Minos terbang melawan posisi musuh saat ini, yang sedang bertarung pada level tinggi melawan para Supremes dan Sovereigns yang telah mengorbankan parasit Flash Drain mereka. Saat ia mendekati Segiel, Minos membuka mulut naganya dan menyemburkan api biru ke arah musuh yang menyerangnya, seorang Supreme yang saat ini berada di level 118. Sementara itu, keempat jenderal level 115 untuk sementara berada di level yang sama dengan beberapa lawan mereka, bertempur dengan gagah berani untuk menghentikan beberapa musuh yang jumlahnya lebih banyak. Mereka juga mendapat bantuan dari penguasa level 114 yang telah mengorbankan parasit mereka dan sekarang memiliki kekuatan level 116. Para penduduk asli Zokaro yang menyerang markas Armans hari ini dapat meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh lagi, mendekati puncak level 119. Akan tetapi, mereka dapat merasakan bahwa orang-orang mereka di Examire telah dihabisi, dan saat ini, sekelompok Supremes tengah terbang ke arah mereka. Apakah layak mengorbankan segalanya yang mereka miliki untuk membunuh belasan lawan dan kemudian harus berhadapan dengan masalah yang dapat membunuh mereka? Mereka berlima membatasi kekuatan pengorbanan mereka dan menyimpan satu kartu terakhir untuk menghadapi lawan mereka yang tersisa atau bahkan melarikan diri dari area ini. Maka, Minos muncul di tengah pertempuran tingkat tinggi ini, menyemburkan api yang bahkan mampu mengejutkan beberapa Supremes yang tengah beraksi. Lawan Segiel sempat teralihkan perhatiannya dari lawannya oleh api Minos. Sementara itu, seorang pria dari faksi Minos bergerak di antara para petarung tingkat tinggi, muncul di samping pemimpinnya dan Segiel. 9 orang lainnya terus menekan lawan lainnya, menekan penduduk asli setempat sementara salah satu dari mereka berdiri di posisi bertahan Minos. Siapa dia? Salah satu musuh bertanya-tanya. Kemudian, Minos menyampaikan usulannya. Para musuhku, sayangnya, kekuatan kita saat ini tidak memungkinkan kita untuk melenyapkan kalian hari ini. Namun, jika kalian memilih untuk tetap di sini, aku dengan sungguh-sungguh meyakinkan kalian bahwa setidaknya setengah, jika tidak lebih, dari pasukan kalian akan binasa sebelum jatuhnya Armans. Dalam keadaan seperti itu, aku mengulurkan cabang zaitun dalam bentuk gencatan senjata. Mundurlah dari medan perang ini, dan kita tidak akan terlibat dalam pengejaran. Segiel mengepalkan tinjunya, lebih memilih membunuh lawan-lawan ini daripada membiarkan mereka pergi begitu saja. Namun, tujuan seorang pemimpin tidak harus selalu menang,
tetapi melindungi organisasinya sebisa mungkin. Bagi Armans, mundurnya musuh-musuh ini adalah skenario terbaik. Saat sekutu Minos memperlambat pergerakan mereka untuk bergabung dengannya, musuh berkumpul. Sebelum mereka bisa mengambil keputusan, sekelompok 5 Supremes lainnya muncul di sisi area, sementara 2 Supremes membawa tubuh seorang pria yang terluka ke Minos dan Segiel. Mereka menangkap salah satu dari kita, kata salah satu dari 5 Supremes yang sementara berada di level 118, saat ia melihat ke arah lelaki level 115 yang tadinya berada di level 117. Dan sekarang benar-benar kelelahan, tampak mengerikan. Ya, tetapi mereka juga mengepung kita, ujar salah satu dari kelima orang terkuat itu sambil melihat ke sekelilingnya dan melihat 11 Supremes level 116, 2 Supremes level 115, begitu pula Segiel, Minos, dan keempat pria level 118. Saat mereka bertemu kelompok ini, salah satu dari mereka melihat ke bawah dan melihat semakin banyak anggota Armans keluar dari tempat persembunyian mereka. Sementara orang-orang berlevel 113 dan 114 memposisikan diri di sekitar kota yang hancur. Ekspresi kebencian di wajah mereka sulit diabaikan, terutama mengingat simbol ular di dahi hampir semuanya. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa dikelilingi oleh lebih dari 30 Supremes yang akan melakukan apa saja untuk membunuh kita, kata yang lebih jeli. Sebaiknya kita mundur. Orang-orang ini tidak ingin mengorbankan parasit mereka agar tidak melemah setelah berhadapan dengan kita. Namun, mereka akan melemah jika kita tetap bertahan. Keempat orang lainnya memandang ke berbagai arah, tidak sedikit pun meragukan analisis rekan mereka. Salah satu dari mereka berkomentar kepada sekutunya. Jika kita pergi sekarang, kelompok ini akan lebih lemah dari kita dalam beberapa hari dan minggu. Jika kita mengumpulkan kelompok lain yang kuat, kita dapat melakukan serangan yang lebih kuat dari hari ini. Ini sudah jelas. Lagi pula, jika mereka bertarung hari ini, mereka harus berhadapan dengan hampir 20 orang yang telah mengorbankan parasit mereka, dan semua orang lain yang mungkin akan melakukannya dalam beberapa saat ke depan. Jika mereka kembali dalam beberapa minggu, mereka yang telah mengorbankan parasit mereka hari ini akan menjadi lemah dan tidak dapat membantu yang lain. Sementara itu, pengorbanan mereka, meskipun tidak sekuat pengorbanan Armans, memiliki daya tahan dan pemulihan yang lebih baik daripada pengorbanan Armans. Dalam waktu yang lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan para jenderal serikat ini di daerah sekitarnya untuk pulih, kelima penduduk asli ini dapat pulih dan kembali untuk pertempuran kedua. Baiklah, mari kita selesaikan urusan kita di sini hari ini. Sampai jumpa di masa depan, Minos Stuart, kata salah satu dari mereka sebelum menghilang, melirik penduduk asli level 115 itu sejenak, tetapi tidak berusaha untuk menjemputnya. Musuh tidak punya alasan untuk menyerah lebih jauh dari yang sudah mereka lakukan. Jika mereka terlibat dalam pertempuran karena individu level 115, mereka akan ditawan atau dibunuh. Dianggap tidak bijaksana untuk bernegosiasi dengan mereka, karena akan menimbulkan ancaman yang signifikan bagi kelima penduduk asli tersebut. Apapun nasib penduduk asli yang malang itu, semuanya bukan lagi di tangan para Supremes, tetapi di tangan Minos. Minos tersenyum saat melihat pergerakan musuh-musuhnya, sementara dia tetap berada di posisi di samping rekan-rekannya yang terkuat. Merasa bahwa pertempuran hari ini telah usai setelah musuh mundur agak jauh, dia menghela napas lega dan menyatakan pertempuran telah berakhir. Hari ini, kita merayakan kemenangan kita. Namun, kita harus tetap waspada terhadap tantangan yang akan datang. Jangan ragu, musuh kita akan segera menunjukkan kehadiran mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2627 merencanakan kejutan baru. 2 bulan kemudian, setelah pertempuran sebelumnya, Armans tetap teguh, kembali ke kegiatan rutinnya, sementara sebagian serikat mencoba membangun kembali apa yang telah hilang. Meskipun ratusan anggota internal dan eksternal telah tewas karena ledakan bom musuh, serikat tersebut memiliki puluhan ribu anggota. Diperlukan lebih dari serangan hari itu untuk memusnahkan kekuatan atau mengguncang fondasinya. Pasukan itu segera bangkit dan berjalan seperti biasa, dengan Minos memanfaatkan beberapa sandera yang didapatnya untuk membantu anak buahnya menjadi lebih kuat dan memperoleh informasi tentang musuh. Bukan hanya musuh level 115 tertinggi yang jatuh ke tangan pasukan yang dipimpin Segiel pada hari yang menentukan itu. 21 individu level 114 telah sengaja dipenjara oleh keluarga Stuart untuk digunakan di kemudian hari. Karena itu, dalam beberapa minggu terakhir, melalui interogasi terhadap 22 orang ini, Segiel telah menyampaikan informasi penting kepada para tetua di luar markas. Selain itu, Minos dengan bijak menggunakan 21 orang tersebut untuk membantu memperkuat kelompok pria lain di guild. Melalui kematian 21 orang tersebut, seorang Supreme level 115 baru telah muncul di antara para jenderal yang tersisa di markas besar. Sementara itu, 7 orang lagi dengan level 113 telah mencapai level 114.
Pria-pria yang tersisa yang tersedia bagi Minos untuk membantu berkultivasi entah terlalu lemah atau baru saja menerima bantuan darinya, dan kini akan menghabiskan waktu berkultivasi agar dapat memperoleh bantuannya lagi di masa mendatang. Bukan hanya itu saja, meskipun mereka berada di tengah peperangan, menjangkau musuh untuk dijadikan tumbal bukanlah hal yang mudah bagi kelompok yang tersisa di markas. Karena mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan pos mereka untuk mendapatkan kelinci percobaan bagi Minos. Jadi, setelah penguatan halus yang dihasilkan oleh Minos, serikat itu menangani urusannya sendiri dan kelemahan beberapa anggotanya. Di markas komando serikat, Minos, Segiel, dan Abby bersama-sama dengan Ruth di depan mereka, berbicara tentang situasi para penguasa level 114 yang telah mengorbankan parasit mereka dalam pertarungan sebelumnya. Tidak banyak yang bisa kulakukan selain apa yang sudah kulakukan. Ruth mengeluh saat mengatakan hal ini kepada rekan-rekannya, bahkan dengan bantuan Minos dan dokter serikat, aku tidak bisa mempersingkat pemulihan penguasa level 114 lebih lama lagi. Mereka akan membutuhkan setidaknya 2 bulan lagi untuk pulih. Kekhawatiran mereka saat ini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi para pria yang telah mengorbankan parasit flash drain mereka untuk memulihkan kondisi mereka. Seperti yang telah diketahui, setelah parasit tersebut dikorbankan, para pembudidaya tersebut menjadi sangat rentan. Ruth telah bekerja sama dengan para dokter serikat untuk mempercepat tingkat pemulihan mereka, tetapi peluang bagi mereka tidaklah positif. Selain mempercepat waktu pemulihan mereka hingga kurang dari 50%, tidak ada hal lain yang dapat mereka lakukan. Itu adalah sesuatu yang sangat bergantung pada tubuh orang-orang tersebut. Minos sudah membantu para pria itu dengan kemampuan ilahinya, menggunakan temporal sense untuk membuat perjalanan waktu menjadi berbeda bagi mereka. Namun sayangnya, situasi mereka begitu buruk sehingga bahkan dengan kemampuan Minos, tidak ada pengurangan yang berarti dalam waktu yang dibutuhkan para pria itu untuk pulih. Sayang sekali. Bagaimana dengan Supremes? Segiel menatap Minos. Dialah satu-satunya yang mampu membantu Supremes yang telah mengorbankan parasit mereka dalam pertarungan untuk mempertahankan markas. Tidak ada dokter tingkat ke-12 di serikat itu, jadi hanya waktu yang bisa membantu Supremes. Untungnya, kemampuan ilahi Minos dapat bekerja pada siapa saja, terlepas dari level mereka, selama mereka mengizinkan tindakannya. Minos berkata kepadanya, tanpa bantuanku, orang-orang itu akan membutuhkan waktu 3 tahun untuk kembali ke kondisi normal mereka. Namun, bahkan aku hanya dapat membantu mereka membagi waktu itu dengan 6. Singkatnya, mereka akan membutuhkan waktu 4 bulan lagi untuk pulih. Baguslah, Abby menatap Segiel. Meskipun kita masih akan hidup tanpa mereka selama 4 bulan, musuh jelas tidak mengharapkan itu. Mereka mungkin berpikir mereka akan pulih sebelum Supremes kita, tetapi aku tidak yakin tentang itu. Mungkin kita bisa mengejutkan mereka sekali lagi. Minos mengangguk setuju sambil menatap Segiel. Ya, itu mungkin, tapi kita punya banyak orang di posisi untuk bertarung terlebih dahulu, jika perlu. Kita bisa mengandalkan hampir 30 Supremes jika kita mengorbankan parasit dari semua kultivator level 114 di guild yang bisa lolos di tantangan berikutnya. Itu akan cukup untuk setidaknya menghentikan musuh lagi. Beritanya tidak terlalu buruk, tetapi juga tidak bagus. Bergantung pada tingkat pemulihan musuh, mereka mungkin harus menghadapi imbang lagi, atau mereka mungkin memiliki peluang untuk meraih kemenangan yang sulit. Namun, ternyata, itu di luar kendali mereka. Bagaimana dengan berita tentang para tetua dan pemimpin tertinggi? Ruth bertanya kepada komandan. Jika mereka menyelesaikan perang sementara ini, kita tidak perlu khawatir tentang serangan berikutnya. Saya merasa sulit untuk tidak ada serangan berikutnya. Segiel menatap wanita berambut hitam itu dan berkata, musuh bersembunyi dengan baik dan tidak ada tanda-tanda bahwa atasan kita akan segera bertempur. Saya yakin, tahun depan, kita akan mampu melewati dilema yang kita hadapi saat ini. Ia mendesah sambil menggelengkan kepala. Mari kita coba selamatkan pengorbananmu sebisa mungkin. Minos menatap Segiel penuh arti. Aku ragu kita harus menghadapi serangan keempat, jadi jika ada gerakan musuh ketiga, itu saatnya bagimu untuk menunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Bergerak seperti ini sebelum itu bisa berbahaya. Saya setuju. Tapi itu bukan urusan saya, kata wanita berambut biru itu dengan nada tidak yakin. Jangan pikirkan itu. Kita akan cari cara agar parasitmu tidak ikut berkorban di pertarungan berikutnya. Dia memijat punggungnya, tersenyum meyakinkan. Mari kita tetap positif. Abby setuju. Setiap saat, situasi perang bisa berubah. Jika itu terjadi, kekhawatiran kita akan sia-sia. Ya, untuk saat ini, mari kita lanjutkan saja apa yang sudah kita lakukan. Lagi pula, tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan. Segiel setuju, lalu meninggalkan Minos dan Ruth untuk kembali bekerja dengan anggota guild yang lebih kuat yang terluka. Minos juga harus mengawasi masa depan untuk mengetahui masalah berikutnya yang akan mereka hadapi, jadi tidak ada waktu yang terbuang.
Ebi pun pergi untuk mengurus banyak anggota serikat yang telah tewas dan kini siap membantunya untuk dihidupkan kembali dan digunakan demi kebaikan pasukan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2628, serangan penting berikutnya. Sementara Minos dan kelompoknya melaksanakan persiapan untuk serangan baru, musuh, seperti yang mereka duga, sedang memulihkan diri untuk bersiap menghadapi serangan berikutnya. Di sebuah kota yang jaraknya sekitar 4 minggu perjalanan dari Examire. 5 Supremes level 117 yang telah meninggalkan markas Armans beberapa minggu lalu sedang memulihkan diri di kota yang didominasi oleh aliansi mereka. Di tempat ini, selain kelima dewa tertinggi, ribuan dewa tertinggi, termasuk 2000 dewa tertinggi tingkat tinggi, siap membantu kelima individu ini, beserta 2 dewa tertinggi level 115 dan 1 dewa tertinggi level 116 di belakang kota ini. Hari ini, salah satu dari 5 pria yang tengah menjalani pemulihan di daerah itu bersama 3 pemimpin lainnya, berjalan-jalan di sekitar wilayah pusat kota penduduk asli Zokaro ini. Berapa lama lagi kelompok kalian akan pulih, senior? Tanya salah satu peserta tahap ke-12 yang berjalan di belakang penduduk asli setempat yang pincang. Yang berjalan dengan susah payah karena pemulihannya masih setengah jalan. 2 bulan, tidak sebelum itu. Meskipun teknik pengorbanan kita tidak terlalu berdampak negatif pada tubuh kita dibandingkan pengorbanan parasit dari sekte alien terkutuk itu. Kita tidak akan bisa bertarung pada level tinggi sebelum itu. Tetua level 117 menjelaskan. Wajahnya tampak tenang, yakin bahwa dalam waktu 2 bulan, ia dapat memimpin kelompoknya menuju hasil yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Minos telah menang hari itu, tetapi bertahan hidup lagi akan sangat tidak mungkin bagi Armans. 3 lainnya tidak tahu persis apa yang diharapkan, tetapi mereka sudah mempersiapkan diri secara mental untuk bergabung dalam serangan berikutnya. Berapa banyak orang di kota ini yang dapat bergabung dengan kita saat rekan-rekanku pulih? Tanyanya sambil melihat dari puncak tempat mereka berjalan ke daerah tempat ia dapat melihat banyak sekali penduduk asli Zokaro melakukan rutinitas mereka di kota perkemahan militer aliansi mereka. 4.000, itu seharusnya cukup, kata salah satu dari mereka dengan nada tidak yakin. Bagaimana dengan 6.000? Saran Supreme level 117. Minos dan orang-orangnya tidak sederhana. Jika kita tidak bisa menghibur mereka sementara yang terkuat di antara kita bertarung, kita bisa kembali dikepung dan dipaksa melarikan diri. Kita bisa mengirim 8.000 orang, tetapi lebih dari itu sama saja dengan menyerahkan posisi kita di daerah itu, kata salah seorang pria yang belum pernah melihat Minos beraksi. Namun, Supreme level 117 mengira bahwa hal ini akan menahan kelompok Minos cukup lama bagi stafnya. Baiklah, namun, aku ingin kau meneruskan teknik Jabez kepada semua sovereign di level 113 dan 114. Mereka pasti akan membutuhkannya melawan Minos dan Armans. Jika tidak, hampir semuanya akan mati dalam konfrontasi berikutnya. Ketiga Supremes memucat saat mereka melihat kultivator level 117 ini, tidak percaya bahwa dia melihat Minos dalam cahaya yang begitu hebat. Lakukan dengan cepat. Aku tidak ingin menunggu orang-orang ini semenit pun saat aku menyelesaikan pemulihanku. Kami akan berusaha sebaik mungkin, senior. Ketiganya menerima, meski dengan keraguan dan kekhawatiran mereka. Orang tua level 117 itu kembali ke daerahnya untuk melanjutkan istirahat pemulihannya sementara ketiganya saling memandang. Teknik pengorbanan Master Sekte Jabez seharusnya hanya dilakukan oleh para Supremes. Keinginan senior Creed untuk melakukan ini merupakan pelanggaran besar. Tapi itu membuktikan betapa hebatnya Minos. Creed senior akan mempertaruhkan dirinya untuk mengalahkan manusia terkutuk itu. Apa yang akan kita lakukan? Kami akan patuh. Bagaimanapun, kemenangan dengan potensi hukuman di depan lebih baik daripada kekalahan dan kematian yang pasti dalam jangka pendek. Ketiganya sepakat akan hal itu. Sementara musuh terdekat Minos dan Segiel tengah mempersiapkan serangan berikutnya ke markas Armans. Berita mengenai kejadian beberapa minggu lalu di Examire telah sampai ke para pakar teratas di Serikat. Nafei baru saja mendengar tentang kemenangan markas di bawah musuh tahap ke-12, tetapi yang menarik baginya dari semua ini adalah situasi Minos. Saat mengetahui peran yang dimainkan Minos hari itu, dia tidak dapat menahan senyum saat membayangkan masa depan anak laki-laki itu. Sepertinya segalanya berjalan baik untuknya. Itulah yang penting. Nafei mengepalkan salah satu tangannya, ingin sekali melihat masa depan Minos, terutama saat manusia itu mencapai tahap ke-12. Saya akan menunggu untuk melihat bagaimana keadaannya setelah perjalanannya di Uzira. Saat itu, sudah waktunya bagi saya untuk mendekatinya dan menangani masalah-masalah serius. Ketika Nafei sedang memikirkan Minos, seorang Supreme level 115 di Guild, salah satu jenderal yang telah naik pangkat dalam beberapa bulan terakhir, menghampiri si Elder dengan ekspresi gelisah. Tetua, aku membawa berita tentang pemimpin tertinggi. Ucap orang itu sembari menyerbu ke tempat persembunyian bawah tanah Nafei. Nafei segera mengesampingkan apa yang ada dalam pikirannya,
mengalihkan pandangannya ke hal yang paling penting saat itu, yang bahkan dapat membahayakan nyawanya. Apa yang dikirim pemimpin tertinggi? Tanyanya sambil menatap sang jenderal. Dia memberitahu semua orang untuk bersiap. Sudah waktunya untuk beralih ke rencana besar. Sementara itu, di dekat pantai timur Okia, di bentangan paling tengah garis pantai benua yang panjang, pemimpin tertinggi Armans sedang berdiri di puncak gunung besar yang tertutup es. Di sana, lelaki berambut putih dan berjanggut putih itu memperlihatkan ekspresi penasaran di wajahnya, menatap ke arah salah satu puncak di bawah, di mana ia merasakan masa depannya terbentang. Jabez, kau pikir aku sudah mati atau apa? Memberontak hanya karena kau sudah naik ke level 123. Ceka, berani sekali, tapi sudah saatnya kita menyelesaikan ini dan mengakhiri perang sialan ini. Pikir ular putih Armans, sambil menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah menemukan tempat persembunyian pemimpin tambang Firestone beberapa hari yang lalu, dia hanya menunggu sinyal dari para tetua untuk melanjutkan. Perang ini harus mencapai klimaksnya dengan serangannya, tetapi semua tetua harus bersiap untuk bertindak di waktu yang tepat demi manfaat terbaik bagi serikat. Namun dari tempat Jalai berdiri, ia dapat mengetahui dengan pasti situasi Jabez dan sekutu-sekutunya yang bersembunyi atau yang berada di area untuk melindungi pemimpin tambang Firestone. Waktu berlalu dan segera Jalai akan menerima konfirmasi bahwa ke-10 tetuanya siap untuk tindakan ini. Dia menggunakan kristal khusus, menghancurkannya, dan mengirimkan sinyal tingkat tinggi ke semua anggota penting guildnya. Lalu, dengan satu gerakan, dia melompat dari puncak es putih, dan menyerang Jabez. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2629, Pertempuran Terakhir Perang. Jalai membuat udara di sekitarnya meledak, sementara, dengan senyum di wajahnya, ia membentuk serangannya dengan tangannya, menyebabkan ratusan ular putih muncul dari puncak-puncak beku daerah itu. Dengan jentikan salah satu jarinya, ia membelah puncak gunung menjadi dua, menyebabkan ruang di area tersebut terbelah, memperlihatkan rongga di bagian dalam formasi batuan tersebut. Saat dia bergerak, para supremes yang ditempatkan di sekitarnya melepaskan aura mereka, kehadiran mereka tersembunyi di pegunungan samping dan wilayah dalam. Udara berderak dengan energi yang nyata saat mereka bangkit dari posisi mereka, memberitahu lingkungan sekitar. Jalai, suara Jabez bergema di udara, bergema dari posisi tengkurapnya di atas panggung ritual yang sudah lapuk. Di bawahnya, serangkaian artefak pertahanan berserakan, permukaannya yang dingin dan halus menekan tubuhnya. Di sekelilingnya terdapat tanaman herbal yang harum, aromanya yang kuat bercampur dengan aroma tanah dari sumber daya khusus yang dikumpulkan dengan hati-hati untuk membantu pemulihannya. Seperti yang diharapkan, setelah pertarungan tingkat atas melawan tetua pertama Juma, Jabez masih belum pulih 100%. Siap mati, Jabez. Jalai maju, membiarkan ular-ularnya melahap aura lawan-lawannya saat ia mendekati musuh. Namun sebelum Jalai mencapai pemimpin sekte yang masih dalam tahap pemulihan, seorang pria di sekitarnya, seorang kultivator level 122, menggunakan teknik pengorbanan pemimpinnya secara maksimal. Setelah mencapai level 124, orang ini muncul di hadapan pemimpin Armans. Berani sekali, teriak lelaki di hadapan Jalai seraya menggerakkan salah satu telapak tangannya ke arah pemimpin musuh, menyerangnya dengan tiba-tiba. Percaya nggak sih, ada orang bodoh yang berhasil mencapai level 124 secara tidak sengaja. Tapi percayalah, itu tidak akan membuatku gentar, ejek lelaki tua berambut putih itu. Dia sendiri berada di puncak level 123, memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan mereka yang hanya mencapai level 124 untuk sementara. Dengan gerakan cepat tangannya, seekor ular putih yang berliku-liku muncul di udara, sisiknya berkilauan di bawah sinar matahari. Dengan anggun, ular itu merayap di udara, bergerak dengan tujuan dan tekad. Suara gerakannya nyaris tak terdengar, gemerisik samar yang membuat bulu kuduk penonton merinding. Udara membawa sedikit aroma muski, mengingatkan pada alam liar yang tak terjinakkan. Saat bersentuhan dengan musuh, tubuh ramping ular itu menyentuh kulitnya, meninggalkan hawa dingin di belakangnya. Jabez gemetar saat melihatnya, setelah mendengar bisik-bisik tentang ular putih, pemimpin tangguh dari kelompok yang paling dibencinya di benua itu. Dia tidak pernah mengira pemimpin itu akan muncul dari pengasingannya dalam abad berikutnya. Namun, ia telah meremehkan hubungan tetua pertama Juma dengan Jalai. Tetua lainnya pasti ragu untuk memanggil pemimpin tertinggi Jalai tepat waktu untuk bertindak dalam perang ini. Namun, Juma telah bergerak pada waktu yang tepat dan menghindari banyak masalah yang direncanakan Jabez. Sial, aku harus kabur. Kalau alien sialan ini mengorbankan parasitnya sendiri, dia pasti lebih kuat dari Juma, pikir Jabez dalam hati sambil meninggalkan tempat itu. Sementara itu, pria level 122, yang sementara berada di level 124, mengubah ekspresinya saat berhadapan langsung dengan serangan Jalai. Matanya membelalak, dan butiran keringat terbentuk di dahinya.
Seketika, ia meninggalkan sikap arogannya dan dengan cepat membentuk penghalang energi di sekelilingnya. Penghalang itu berkilauan dalam rona kebiruan, berderak karena kekuatan. Saat ular putih Jalai menerjang maju, taringnya menancap ke penghalang berbentuk bola besar itu. Benturan itu menghasilkan suara retakan tajam, bergema di udara. Uap kebiruan keluar dari gigi berbisa ular itu, membawa bau logam samar. Tak gentar menghadapi situasi tersebut, Jalai bertindak cepat. Ia berhadapan dengan musuh yang tangguh, yang bahkan para tetua pun akan menganggapnya menantang. Namun, fokusnya tetap pada upaya melenyapkan unsur berbahaya yang mengancam bahkan Arman terkuat sekalipun. Dalam tekadnya, ia mengabaikan pria itu, yang kini berada di bawah pengaruh racun berbentuk uapnya. Semua Supremes lain di sekitarnya diserang oleh ular Jalai, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalannya sampai Jabez. Sambil melemparkan batu ke kaki musuhnya, dia melihat Jabez berguling 15 kali sebelum jatuh ke pintu masuk terowongan yang mengarah keluar dari area bawah tanah ini. Melihat makhluk besar bercahaya yang meninggalkan lendir dimanapun ia pergi muncul di terowongan itu, Jabez menatap ke depan dengan ngeri, tidak percaya bahwa musuhnya benar-benar mampu. Kau seharusnya menunggu 1000 tahun lagi. Mungkin kau akan memiliki kesempatan untuk mengalahkanku saat itu, saat Juma sudah tidak bersama kita lagi. Tapi bagaimanapun, kau kehilangan waktu. Saatnya membayar untuk itu, kata pemimpin tertinggi Armans sambil tersenyum, saat ia muncul di atas Jabez. Tubuh bagian bawah pemimpin tertinggi berubah seperti ular, dengan cepat melilit tubuh Jabez dan meremasnya sampai penduduk asli setempat tidak dapat melarikan diri. Jabez telah menjalani hidup yang panjang, mengalami banyak situasi di mana ia pernah berada di posisi Jalai. Di beberapa situasi lain, ia bahkan pernah berada di posisinya saat ini, tetapi tidak seperti situasi-situasi itu, ia tidak menyangka akan ada orang yang datang menyelamatkannya hari ini. Jalai adalah salah satu dari 10 kultivator terkuat di Okia. Tidak banyak yang bisa menghentikannya dari mengambil nyawa dalam genggamannya. Ketika ia mendapati dirinya dalam situasi ini, kalah dan dengan anak buahnya yang cukup jauh dari mereka, Jabez hanya menghela napas sebelum mengucapkan kata-kata terakhirnya, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kekalahan ini adalah milikku. Dengan senyum penuh teka-teki, Jalai membunuh dengan menggigit bahu penduduk asli setempat, menyebabkan racunnya yang kuat menyerang jiwa dan raga musuh level 123 ini. Namun, karena melemah, dia tidak lebih kuat dari Supreme level 121 pada titik ini. Guru Sekte, bos, beberapa orang pria di daerah itu berteriak ketika mereka mencoba menangani ular-ular itu. Sehingga menghalangi mereka untuk menolong Jabez, tetapi juga menghalangi mereka untuk melarikan diri dari daerah itu. Hei kawan, kenapa mengeluh? Sekarang giliran kalian. Setelah mengucapkan itu, Jalai melahap tubuh Jabez, lalu mengalihkan perhatiannya ke musuh-musuh yang tersisa untuk dihabisinya. Dengan tewasnya para Supremes yang tersisa di area ini, misinya akan tercapai. Hanya masalah waktu sebelum tindakannya dan para tetua diketahui, dan kemudian perang akan berakhir dengan serbuan para mitra dan anggota Firestone Mines. Dengan senyum di wajahnya, lelaki tua level 123 itu bahkan tidak menggunakan pengorbanan parasit flash drain-nya, sesuatu yang dia persiapkan untuk musuh bebuyutan yang jauh lebih kuat dari semua orang ini. Tidak seperti tetua pertama Juma yang lama, Jalai masih punya banyak hal untuk diperjuangkan dan dijalani. Mengorbankan sesuatu yang telah ia lalui selama puluhan ribu tahun hanya demi orang-orang ini adalah tindakan bodoh. Namun, dia bahkan tidak perlu melakukan hal seperti itu. Pada levelnya saat ini, hanya berusaha sekuat tenaga saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kelompok Supremes yang menggunakan teknik pengorbanan Jabez. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2630, Akhir Perang. Pada hari yang sama saat Jalai menyerang kelompok Jabez, 10 tetua Armans, bersama para mayat tertinggi dan jenderal, bertindak melawan pilar penting lainnya dari aliansi tambang Firestone. Sehari setelah kematian Jabez, berita mengenai seluruh insiden tersebut beredar di seluruh wilayah tengah, hingga mencapai sekutu, musuh, dan bahkan pasukan Firestone Mines yang tidak ada hubungannya dengan perang. Hanya dalam sehari, pasukan Armans berhasil meraih 11 kemenangan tahap ke-12, dengan lebih dari 30 musuh tertinggi tewas di tangan serikat yang dipimpin Jalai. Saat Minos dan Segiel bersiap untuk serangan baru, perang berakhir dengan mundurnya orang terakhir yang terlibat hidup-hidup. Di kota perkemahan sekutu Firestone Minos, sekitar 4 minggu perjalanan dari Examire, tempat itu sekarang lebih tampak seperti tanah terbengkalai setelah pertemuan besar daripada sebuah kota. Dari ribuan penduduk asli Zokaro yang sebelumnya tinggal di sana, tidak ada seorang pun yang tersisa. Setelah berita tentang apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir, tempat itu tidak dapat bertahan lagi. Lebih dari 10.000 makhluk melarikan diri, menuju ke arah yang berlawanan dengan wilayah kekuasaan Armans. Para Supremes yang bermaksud bertindak terhadap markas Armans terbang ke berbagai arah, menuju ke utara terjauh atau ke selatan terjauh dari benua.
Pasukan yang sudah bergerak menuju Examire telah berbalik dan bubar, bahkan para fanatik perang, yang telah setuju untuk bertempur dalam kondisi terburuk, tidak punya pilihan selain menyerah. Apa yang dapat mereka lakukan sekarang setelah para pemimpin mereka telah tewas? Dalam aksi Armans yang hebat, yang dipimpin oleh Juma, keunggulan dalam jumlah Supremes telah berpihak pada Armans. Namun sekarang, dengan insiden ini, perbedaan dalam jumlah spesialis antara kedua belah pihak telah tumbuh begitu besar sehingga konfrontasi menjadi tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, musuh level 117 Minos dan Segiel, yang mempunyai banyak rencana terhadap keduanya hingga saat ini tengah terbang ke selatan dengan tergesa-gesa, dengan ekor di antara kedua kakinya. Apakah dia membenci musuh-musuhnya? Tidak sedikit pun. Dalam situasi yang dialaminya, pemimpin orang-orang yang dipaksa melarikan diri dari kelompok Minos hanya bisa mengharapkan kedamaian dan ketenangan. Kuharap mereka tidak memulai perburuan besar-besaran terhadap kita semua. Jika tidak, mungkin dalam beberapa abad lagi aku akan dapat bergabung dengan pasukan lain lagi. Pikir lelaki yang bergerak melalui bayang-bayang hutan. Sementara itu, di daerah lain di benua itu, Penatua Nafei kembali ke Guild setelah memimpin kemenangan melawan markas besar tambang Firestone. Sebagai salah satu penatua terkuat di Guild saat ini, dengan kultivasi di level 121, ia telah memimpin pergerakan utama para pria Jalai. Setelah meninggalkan kantor pusat tambang Firestone lama di tangan anak buah serikat, dia kembali ke serikat dengan kemenangan, penasaran dan bersemangat untuk mengamati Minos dari dekat lagi. Kemenangannya baru-baru ini dan prestasi pemimpin tertinggi bahkan tidak menarik perhatiannya. Minatnya hanya untuk kembali dan melanjutkan pengamatannya. Jenderal, kembalilah ke Guild sendiri. Aku akan mempercepat langkahku. Penatua, pria itu hendak mengatakan sesuatu ketika Nafei menghilang, meninggalkannya sendirian saat dia berada 2000 meter di atas permukaan. Mengesankan, level 121. Akankah aku sampai di sana? Tanya individu level 115 yang telah dibantu oleh Minos untuk mencapai tahap ke-12. Sementara itu, Klaus mendapati dirinya di markas salah satu organisasi sekutu Firestone Mines. Tempat itu adalah bangunan kayu megah di jantung hutan ajaib. Udara dipenuhi aroma menggoda dari panggangan yang mendesis saat alien di sekitar menusuk tubuh musuh mereka dengan tusuk sate besar. Mantan komandan serikat, yang sekarang menjadi tetua ke-10 dewan, menyatakan, makanlah. Kemarin, kita menang, tetapi besok, kita akan melanjutkan bisnis kita. Para pria dengan gembira mengangkat tusuk sate mereka dan saling mengetukkan cangkir mereka. Tawa dan percakapan mereka yang bersemangat bergema di seluruh lingkungan yang megah. Aku penasaran bagaimana keadaan di markas besar serikat. Aku ingin tahu bagaimana orang-orang kita bertahan meski kita tidak ada, kata salah satu jenderal tingkat tinggi, menarik perhatian Klaus. Dia juga penasaran. Satu-satunya berita yang sampai kepada mereka adalah bahwa, beberapa bulan yang lalu, markas besar telah diserang oleh pasukan musuh dan menimbulkan kekacauan di serikat. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa saat itu, karena mereka memiliki rencana yang lebih penting. Setelah itu, mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi, tetapi mereka memiliki harapan bahwa anak buah mereka akan bertahan, bahkan jika mereka harus mengorbankan diri dan menderita banyak hal. Dengan Segiel dan semua jenderal yang tertinggal, serta Minos muda, kemungkinan besar serikat kita akan tetap bertahan di Examire. Namun, mari kita bersiap untuk yang terburuk. Musuh-musuh sama brutalnya dengan kita dalam beberapa bulan terakhir, kata Klaus, menyebabkan para jenderal yang dekat dengannya terdiam sejenak, bertanya-tanya bagaimana keadaan rekan-rekan mereka. Di tempat ini, tidak begitu dekat dengan para pemimpin area, Maximilian, yang saat ini berada di level 111, sedang makan bersama para alien di sekitarnya. Juga membayangkan hasil serangan terhadap markas besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa Minos dan orang-orangnya telah musnah. Mereka orang-orang yang sulit dikalahkan. Mereka pasti lebih kuat dan lebih berjasa, pikir pria berambut hitam ini dalam hati. Saat ia makan dan memikirkan Minos, orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan hormat. Meskipun ia hanya seorang penguasa level 111, Maximilian telah bertarung dengan gagah berani dan selamat dari konfrontasi di mana orang-orang yang lebih kuat darinya telah tewas. Beruntung baginya, kemampuan regenerasinya luar biasa dan sekali lagi menyelamatkannya dari kematian. Ia tersenyum pada teman-temannya yang bersulang untuknya, mendesah karena berhasil sampai akhir perang dalam keadaan hidup. Minos, kau hampir membunuhku dengan mengangkatku menjadi perwira senior. Beruntung perang sudah berakhir sekarang. Aku akan bergerak lebih hati-hati mulai sekarang. Khususnya, sudah waktunya bagiku untuk mengasingkan diri. Ia memejamkan mata sambil mendesah lega, membayangkan bahwa, dengan berakhirnya konflik dan jasa yang diperolehnya dalam perang, ia dapat menikmati beberapa tahun ketenangan dan kekuatan di markas besar. Aku tidak akan meninggalkan gua kultivasiku sampai aku menjadi penguasa level 112. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.
Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.